kasih tugas sama dosen, suruh buat poster buat lomba nanti. Oh, poster tentang apa? Ini apa, perubahan iklim. Kenapa ambil tema itu? Ya, aku ambil tema yang sesuai dengan keadaan sekarang sih. Kamu juga ngerasain kan sekarang ini cuacanya makin hari makin panas. Aku mau buat orang lebih peduli lagi tentang keadaan bumi melalui poster ini. Iya juga sih. Emang apa sih penyebab perubahan iklim ini? Sebenarnya penyebab terbesarnya sih dari aktivitas-aktivitas manusia juga. Contohnya? Ya kayak penggunaan listrik yang berlebih, yang boros gitu. Hah? Emang ada hubungannya? Ya ada dong. Gini, misalnya kita terus-menerus menggunakan lampu bahkan saat siang hari, pasti arus listrik yang digunakan semakin banyak kan? Nah, dari penggunaan listrik yang banyak itu, pembangkit listrik juga akan bekerja lebih lama, sehingga banyak menggunakan bahan bakar dan menghasilkan banyak gas-gas rumah kaca. Gas-gas itulah yang menjadi penyebab utama kenapa sekarang bumi ini makin hari makin panas. Kamu tahu nggak, suhu bumi meningkat sebanyak 1 derajat pada tahun 1850 sampai 1900. Dan pada tahun 2016 sampai 2020, suhu permukaan bumi meningkat sebanyak 1,1 derajat. Dan diprediksi akan terus meningkat sampai 3 derajat kalau kita tidak segera mengambil tindakan. Tinggi banget ya 3 derajat. Iya bener. Gak hanya itu, perubahan iklim yang berkepanjangan ini juga dapat menyebabkan masalah yang lebih serius lagi, seperti badai hingga banjir, tornado, dan kekeringan. Oh iya, maksud dari gas-gas rumah kaca itu apa? Kamu tahu rumah kaca kan? Tahu. Rumah yang terbuat dari kaca untuk tempat budidaya tanaman itu kan? Yap, bener. Pada rumah kaca itu, energi dari panas matahari diperangkap di dalamnya untuk menstabilkan suhu tumbuhan agar pertumbuhannya menjadi lebih baik. Sama halnya pada bumi, gas-gas yang terdiri dari karbon dioksida, metan, dan uap air bekerja seperti rumah kaca, yaitu fungsinya untuk menstabilkan suhu bumi. Jika tidak ada gas-gas tersebut, maka suhu di bumi ini menjadi sangat dingin. Tapi sekarang produksi gas-gas rumah kaca ini tidak terkendali, sehingga menerangkap banyak energi panas di bumi. Itulah kenapa suhu bumi semakin hari semakin panas. Emang apa aja sih yang menghasilkan gas-gas rumah kaca selain dari pembangkit listrik? Gas-gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, ya seperti penggunaan kendaraan bermotor, dan polusi dari pabrik-pabrik. Di Indonesia sendiri, penghasil karbon dioksida terbesar adalah dari pembakaran hutan dan lahan. Oh gitu. Aku baru tahu sih. Emang apa solusinya? Itu kan juga hal-hal yang kita lakuin setiap hari. Sebenarnya solusinya banyak sih, cuman yang paling sederhana itu, ya seperti yang aku bilang tadi, menghemat listrik dengan mematikan lampu atau alat elektronik jika tidak digunakan, menggunakan kendaraan umum atau bersepeda untuk mengurangi banyak asap dari kendaraan bermotor. Terus kalau jarak tujuan kamu dekat, lebih baik berjalan saja, kan juga lebih sehat. Dan yang paling penting adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan, karena tumbuhan dan pohon-pohon dapat menyerap gas-gas karbon. Oh gitu. Iya, walaupun nggak mudah, kita harus tetap bisa menerapkan hal itu tadi demi kelangsungan hidup kita di bumi. Kan kamu tahu juga kan, selain berdampak pada lingkungan, perubahan iklim ini juga berdampak pada kesehatan manusia. Iya deh, mulai sekarang aku lebih peduli. Ya gitu dong, harus. Oke, lanjut ya. Aku mau beberes dulu. Semangat!